Episode 128. Suamiku pria lumpuh. Mas nggak apa-apa. Iva lihat, tadi mereka mukul Mas bagian belakang. Untuk saat ini, belum ada rasa sakit. Entah nanti. Yang penting kamu sehat dulu sekarang. Tapi bosen, Iva pengen pulang. Udah sehat kok. Iva. Serius, Mas. Iva sehat, bahkan sangat sehat. Ini infusnya cuma antibiotik, nanti lanjutkan pakai obat oral aja. Ya sudah. Minta Reza urus kepulangan kamu. Di mana dia? Tanya Bagas, mencari Reza yang sudah tak ada lagi di dekatnya. Bagas meraih kursi rodanya, lalu mencoba berpindah dari berangkar Siva. Nanti jatuh, biar Iva aja bantuin. Nggak usah, jangan. Bisa kok. Kalau nggak usaha, nggak akan bisa. Ucap Bagas, yang akhirnya berhasil berpindah tempat. Iva istirahat aja, Mas mau cari Reza. Tadi, lupa bawa HP soalnya. Iya, hati-hati. Pesan Siva, lalu kembali berbaring di berankarnya. Bagas keluar, berkeliling mencari Reza di setiap sudut ruangan. Hingga menemukannya di sebuah pos jaga untuk para perawat. Ngapain di sini? Tanya Bagas. Ngecengin suster, siapa tahu ada yang nempel. Daripada harus bertahan di sana, tapi sakit. Jawab Reza. Bagas hanya mencebik bibir, lalu memanggil perawat yang ada di sana. Iya, Pak. Ada apa? Istri saya, dia mau pulang saja. Dia bilang sudah baik-baik saja. Balas Bagas. Baiklah, kami akan segera urus administrasi untuk kepulangannya. Dan juga, akan melepas infus dan semua alat yang terpasang. Ya, terima kasih. Ucap Bagas, kemudian, tatapannya beralih ke Reza. Tatapan begitu tajam, sungkan, tapi harus diutarakan meski akan begitu sakit. Kenapa? Tanya Reza. Kenapa lihatin gue begitu? Ikut aku. Pinta Bagas. Reza beralih, lalu mendorong Bagas menelusuri lorong rumah sakit, menuju tempat yang sepi dan tenang. Lalu, ia pun duduk dan menghadap Bagas. Begitu serius tatapannya kali ini. Papamu. Kenapa lagi dengan papa? Dia buat masalah. Mungkin. Dan kali ini, harus benar-benar kami selidiki. Bukan karena Siva, tapi kali ini benar-benar sudah diambang batas. Dia sudah berani membuat onar di rumah peninggalan kakek. Lalu, kenapa membicarakan ini padaku? Lakukan saja, apa yang perlu dilakukan. Bicara seperti ini, bukankah kami takut jika akan bocor padanya? Aku tahu, jika hingga saat ini kau begitu sulit mempercayaiku. Meski aku bahkan berusaha sekuat tenaga untukmu. Aku hanya ingin, kau melihatku dari kerja keras yang kulakukan. Tanpa memandang papa, dan semua tentangnya. Ucap Reza. Maaf, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita semua, Sa. Menghindari pertikaian, hanya karena saling curiga. Ya, aku paham. Sangat paham karena posisimu memang sulit. Ya sudah, lakukan apa yang harus dilakukan. Aku tahu, kau sudah begitu menahan semua ini sejak lama. Hanya karena, dia itu om, adik mama, dan papaku. Bertindaklah, sesuai apa yang menurutmu benar, dan aku akan selalu mendukungnya. Balas Reza, yang tampak berusaha ikhlas dengan segala keadaan. Kau tak apa? Ya jelas, aku bahkan merasa lega sekarang. Kalau memang itu yang terbaik untuk kita semua. Ayo, Siva pasti sudah menunggu. Ajak Bagas.
Reza kembali berdiri, menggenggam dan mendorong kursi roda Bagas untuk kembali pada Siva. Menyusuri lorong panjang itu berdua, sembari bersenda gurau seperti biasa. Seolah tak ada apapun yang baru terjadi di antara mereka. Bahkan, tak jarang saling lempar ejekan satu sama lain. "Mas, kok lama?" Tanya Siva, yang ternyata sudah sangat siap untuk pulang. "Maaf, nemenin Reza curhat dulu soalnya," balas Bagas. Karena memang mereka tak membawa apapun ketika datang, mereka pun tak begitu repot ketika pulang. Hanya membawa badan, dan beberapa obat yang diberikan dokter untuk Siva. Episode 129. Siva dan yang lain telah tiba di rumah. Mereka menggunakan mobil Reza, sedangkan Farhan diminta Bagas menjemput ayah dan ibu Siva. "Kenapa dijemput, Mas?" "Udah terlanjur, Fa. Mereka bentar lagi datang," jawab Bagas. "Dahlah, Iva mandi dulu." "Tadi udah mandi, kenapa mandi lagi?" "Mandilah, biar harum. Biar semakin menggerahkan," goda Siva, dengan mengedipkan matanya. "Syifa." "Iya sayang," jawabnya, sembari berlari kecil menuju kamar mandi. Ada satu perubahan lagi dalam diri Bagas, yaitu ketika ia tak lagi menunggu Siva untuk sekedar berpindah tempat. Ia berusaha bergerak sendiri, menggeliat dan naik ke tempat tidur. "Dia sakit, dia juga perlu istirahat dari dirimu. Kau harus mencoba lebih mandiri dari ini," lirihnya, yang berusaha keras agar mendapat posisi nyaman seperti biasa. Akhirnya, Bagas menghela nafas lega. Siva keluar dari kamar mandi. Kali ini, ia tampak begitu menggasaturahkan di mata Bagas. Siva yang hanya mengenakan handuk sebatas dada, dan pendek di atas P4H. Apalagi, tubuhnya yang masih setengah basah dengan rambut yang digulung, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Bagas meneguk salivanya kasar, dan menatap istrinya itu tanpa berkedip sama sekali. "Eva, kamu, kenapa? Bukannya sering lihat Iva begini?" tanyanya, yang justru menghampiri Bagas. "Tetapi, kenapa hari ini rasanya berbeda? Tampak begitu menggairahkan," ucap Bagas yang gagap. Siva hanya tersenyum. Ia semakin dekat dan justru membuka ikatan rambutnya. Ia pun duduk di pangkuan Bagas, dan membelai bahunya beberapa kali dengan mesra. "Fa, kali ini rasanya beda." "Ya, itu yang kita cari." Bagas meraih tengkuk leher Siva, menarik dan menyerangnya dengan membabi buta. Segala bagian. Siva menggel 1 jam menerima semua perlakuan itu padanya. Meski baru saja mandi, hawa panas kembali menyerangnya. Bahkan dinginnya AC tak mampu menetralisir keadaan. Handuk yang Mel 1 lite, Bu Siva telah tergeletak di lantai, begitu juga yang dikenakan Bagas berserakan, tak tentu kemana arahnya, dan mereka tak peduli. Mereka terlalu main satu kemati perem 4 inan yang mereka ciptakan sendiri itu. Suara demi suara terdengar liar, di sela N4 fas yang tersengal. Siva memimpin P3 Rimainan, meski Bagas pun tak mau kalah dengannya. Akhirnya, benteng perempatan Paravan Siva pun dapat ditembus oleh Bagas. "S4 Kit?" tanya Bagas, pada Siva. Siva hanya menggeleng, lalu mendongakkan kepalanya ke atas menatap langit-langit sembari menyibakkan rambutnya ke atas. "T3 Ruskan," jawab Siva lirih. Dan akhirnya, mereka sampai di titik jalan yang sama. "Terima kasih," ucap Bagas,
mengecup kening istrinya dengan mesra. "Hari ini, aku menjadi istrimu seutuhnya, Mas," ucap Siva dengan penuh haru. Mereka membersihkan diri dan beberapa waktu mengistirahatkan tubuh mereka. Hingga seseorang mengetuk pintu, dan itu suara Bu Mariam, yang baru datang untuk menjenguknya. "Fa, kamu tidur. Ini udah mau Isya, bangun dulu makan malam," panggil Bu Mariam. Siva dan Bagas segera memakau pakaian masing-masing. Lalu berdiri untuk menghampiri mereka di luar. Tapi, Siva hanya duduk diam setelah memindah Bagas ke kursi roda dan merapikan dirinya. "Kenapa? Masih sakit?" tanya Bagas. Siva mengangguk, wajahnya pun tampak sedikit pucat. "Ya sudah, istirahat saja dan tidur. Untung ada alasan, kepalamu sakit," ucap Bagas. Siva pun menurutinya, lalu tidur dan menutupi tubuhnya dengan selimut tebal yang ada. Sementara Bagas keluar menemui mertuanya. Episode 130. "Siva mana, Bagas?" tanya Bu Mariam. Istirahat, Bu. Pusing katanya, kepalanya luka benturan tadi," jawab Bagas. Bu Mariam langsung berinisiatif untuk mengambilkan makan malam. Dan Bagas memintanya, agar ia saja yang menyuapi Siva di kamar. "Bisa. Sini, Ibu bawakan ke kamar," tawarnya pada sang menantu. "Iya, Bu, terima kasih," ucap Bagas. Mereka pun masuk kamar bersama, dan menghampiri Siva yang tengah terbaring lemah di kamarnya. "Masih pusing, Nak?" tanya Bu Mariam, dengan memegang dahi Siva yang hangat. "Iya, pusing dikit. Mungkin karena lukanya," jawab Siva. "Padahal, sakit karena hal yang lain. Makan dulu yuk, aku suapin." Bagas menghampirinya. Siva pun terbangun dari tidur, dan duduk untuk menyantap makan malamnya. Ibu Mariam, yang tak sengaja menemukan berbagai tanda di tubuh Siva, hanya bisa tersenyum gemas. Ia tampak bahagia, ketika kedua anaknya telah menjadi suami istri seutuhnya. "Hihi, tinggal berharap punya cucu lagi," pikirnya dalam hati. Bu Mariam pun keluar dari kamar itu. Ia tak mau mengganggu momen indah mereka. "Ya ampun, Fa. Banyak banget tandanya. Maaf." "Ya," ucap Bagas. "Iya, kalau lagi kelepasan nggak kira-kira. Lama lagi ilangnya," balas Siva, dengan wajah kesalnya. "Iya, maaf," bujuk Bagas dengan wajah manisnya. Senyumnya, matanya, dan semua tatapannya yang menyejukkan hati, membuat jantung Siva semakin bergetar hebat. Tak mungkin, tak lulu akan bujuk dan rayuan sang suami berwajah malaikat itu. Kenapalah, Iva nggak pernah bisa marah. Ngeselin, omelnya, sembari menikmati makanan yang Bagas suapkan untuknya. "Tadi, yang datang siapa? Mas tahu? Mungkin, masih dalam penyelidikan. Mereka yang tadi pun, salah satunya sudah ditahan. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk dimintai keterangan. Orang kaya, apakah hidupnya nggak tenang? Kenapa semakin kaya, semakin banyak musuhnya?" tanya Siva. "Seperti itulah hidup. Semakin kita di atas, semakin kencang pula terjangan anginnya." Kalau peribahasa itu, Iva tahu, Mas. "Sudah, selesai makan, kamu langsung tidur. Nggak udah banyak bergerak, atau pergi kemana-mana. Aku mau bicara sama Reza dulu," ucap Bagas. Siva hanya mengangguk, lalu kembali merebahkan diri setelah meminum obatnya.
Bagas keluar, dan menemui Reza di meja laptopnya. Sementara Ibu Mariam dan Pak Abu, tengah beristirahat di kamar mereka. Mereka berdua membicarakan kembali masalah tadi siang. Ketika salah satu dari mereka bebas, dan mendengar ketika Bagas berteriak memanggil nama Siva. Dia, pasti akan melapor pada atasannya. Dan akan bahaya, jika tahu gue udah bisa ngomong. Ucap Bagas. Kalaupun iya, pasti akan ada kejadian aneh di kantor, besok. Lu, harus bersiap dengan apapun yang terjadi. Jawab Reza santai, dengan sebuah apel di tangannya. Bagas hanya mengangguk. Ia tahu benar, akan ada huru-hara lagi di kantor ketika tahu ia dalat berbicara. Bisa jadi juga, kuasa yang diberikan Siva akan dicabut oleh para anggota dewan. Lalu, mereka akan memaksa Bagas untuk kembali bekerja dalam keadaan apapun. Ya, gue siap. Meski lagi-lagi harus merepotkan banyak orang nantinya. Pikir Bagas. Namun, di sela semua antusiasnya, La merasa sakit di bagian pinggang hingga pinggulnya. Itu membuatnya begitu gelisah, hingga Reza pun cemas melihatnya. Lu kenapa? Mana yang sakit? Tanya Reza. Enggak. Tadi mereka sempat pukulin gue sama tongkat yang ada di kamar. Tadi nggak apa-apa, tapi baru kerasa sakitnya. Ucap Bagas, memegangi bagian belakangnya itu. Reza beringsut. Ia membuka pakaian Bagas, lalu melihat memar yang ada di sana. Kenapa baru ngomong? Kalau dari tadi, kita langsung periksa. Ini, bisa bahaya, Bagas. Nggak apa-apa. Udah, jangan bilang Siva. Olesin aja krimnya di sini. Besok juga hilang. Pinta Bagas. Reza hanya mengiyakan. Ia tahu bagaimana watak sepupunya itu. Dan karena, ia hanya bisa menuruti Siva di saat sekarang ini.